Selamat jumpa kembali di EJTV. Saya Muhammad Gunawan Adwillah akan berdialog khusus dengan salah satu psikologi, yakni Mbak Tia Rahmania, yang juga Ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia untuk wilayah Banten. Oke, selamat sore Mbak Tia. Selamat sore. Jadi ya siap. Jadi hari ini nih kita akan memperbincangkan dampak psikologi lah untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang dengan hari ini nih udah hampir mungkin lebih dari 14 hari mereka dikarantina di rumah untuk belajar dan memiliki sekolah jarak jauh lah. Dampak psikologi untuk anak-anak sekolah atau untuk masyarakat di wabah corona saat ini, bagaimana menurut pandangan Mbak Tia dalam keilmuan psikologi? Berpengaruh besar ya. Mungkin di awal-awal hal itu menyenangkan gitu. Karena kalau kita dengar anak-anak kita gitu ya di awal-awal, wah libur, senang gitu. Tapi ternyata kesini-kesini yang stres itu bukan cuma orang tuanya sebenarnya, yang akhirnya punya peran ganda, betul-betul peran ganda, yaitu bekerja juga, ngatur rumah juga, ngatur sekolah anak juga. Jadi bayangkan mereka punya 5 anak misalnya dengan kelas-kelas yang berbeda. Dia harus jadi guru di kelas 1, kelas 3, kelas 5, SMP. Itu dia harus dipegang sama ibunya gitu ya. Terus belum lagi ngurusin bapaknya atau ngurusin kerjaan gitu. Dan ternyata anak-anak juga punya komentar yang sama. Barusan tadi pagi anak saya itu udah ngomong, "Nih, saya kangen sama teman-teman saya." Gitu. Karena tiap pagi biasanya lari ke sana kemari di sekolah, kemudian dia harus ada di rumah saja. Ibunya juga stres. Di WhatsApp grup, ibu-ibu udah banyak komentar, bapak juga mengiyakan pastinya ya, karena di WhatsApp grup itu juga dibuat sama ibu, bahwa kayaknya saya jadi lebih galak daripada guru, katanya gitu, daripada guru anak-anak. Gitu. Nah, artinya di sini bahwa kemampuan beradaptasi itu penting dan perlu. Manusia itu punya kemampuan untuk itu sesungguhnya, dan perubahan ini adalah suatu stresor tersendiri gitu. Nah, karena ini adalah satu stresor tersendiri, maka kita perlu melakukan coping stress kan. Coping stress itu adalah usaha kita untuk mengatasi stres gitu. Kalau buat seorang pekerja, barangkali yang perlu kita pastikan adalah setiap hari itu kita sudah tahu jadwal atau schedule atau list to do kita hari itu. Sehingga kita tahu setiap kegiatan kita itu targetnya kemana, hari itu tuh targetnya apa. Kenapa itu penting? Karena bekerja di rumah distraksinya banyak. Dapur, anak nangis, anak minta ini, ataupun juga ya mungkin anggota keluarga lain punya kebutuhan, itu distraksinya banyak gitu. Sehingga kalau kita nggak punya list to do, bisa kemana-mana, ya kan? Bisa pekerjaan tidak selesai, tiba-tiba sudah malam gitu. Dan yang berikutnya adalah karena ini dalam situasi yang situasi pandemik ya, dan yang kita khawatirkan adalah mengenai kesehatan, maka kesehatan itu penting. Kita harus berjemur, jadikan satu jadwal kalau kita mungkin ya. Terus kemudian juga olahraga ringan gitu. Karena kita tahu bahwa kita membutuhkan, kalau situasi lagi situasi mental tidak sehat, kita perlu mengkondisikan tubuh kita untuk bisa menghasilkan suatu hormon bahagia gitu. Salah satunya adalah dopamin, ya kan? Itu kan hormon yang sifatnya membuat kita merasa bahagia. Nah, itu didapat salah satunya dari olahraga tuh, Mas Gun. Gitu. Jadi jadikan satu aktivitas gerak yang sifatnya olahraga, stretching, ringan aja untuk jadi jadwal keseharian kita. Yang berikutnya adalah makanan pasti harus sehat. Jadi makanan sehat itu penting gitu. Walaupun banyak komentar, waduh, kayaknya sepertinya kalau di rumah kita makin nambah gemuk nih gitu. Tapi tetap asupan gizi itu penting, vitamin, makanan sehat dan sebagainya. Karena kita memastikan bahwa kita kan harus memastikan imun tubuh kita ini kuat. Percaya bahwa apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu ternyata juga mempengaruhi mood kita. Jadi kalau kita ingin mood kita jadi lebih baik supaya tidak boring, nggak bosan, boleh loh. Di rumah pun kita tidak menggunakan pakaian sembarangan, tapi kita chic gitu. Nah, itu juga akan meningkatkan mood kita, dan kita juga jadi lebih nyaman dalam beraktivitas. Nah, itu
Nah, kalau anak-anak lain lagi ya, karena kalau dari riset-riset yang banyak yang dilakukan sebelumnya ya terkait dengan pandemik, ya ini bukan COVID ya, tapi riset terkait dengan masalah lain, itu ditemukan bahwa sebenarnya anak pun juga punya potensi loh mengalami stres ketika dalam situasi isolasi seperti ini. Oleh karenanya, keterbukaan antara kita sama anak itu juga penting, keterbukaan orang tua dengan anak, ya. Bahwa situasinya itu kenapa, kemudian kita sampaikan kepada mereka tentang gaya hidup sehat, baik melalui video, melalui media sosial, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan kalau di rumah, atau kalau misalnya nanti dia harus keluar rumah, gitu, itu bagus buat anak-anak kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini, dari penelitian juga, media sosial itu pun sebenarnya rentan loh menimbulkan tingkat stres yang tinggi dibandingkan media tradisional, Mas Gun, gitu. Artinya adalah orang dewasa saja dalam riset tersebut punya potensi tinggi tingkat stresnya karena paparan media sosial, maka anak-anak pun juga berpotensi, sehingga kita perlu tuh membatasi dia ke media sosial yang banyak memberikan informasi-informasi negatif. Jadi medianya Mas Gun ini juga harus bijaksana tuh dalam memaparkan terkait dengan kondisi pandemik sekarang gitu. Berita-berita positif itu akan menumbuhkan tadi yang Mbak bilang hormon bahagia. Ya, mudah-mudahan. Dia hormon bahagia itu salah satu, kalau pun rahasia ya, hormon bahagia itu bisa dihasilkan dari olahraga, tertawa itu juga bisa mengeluarkan. Jadi tertawa tanpa alasan pun dengan tujuan untuk membangkitkan atau mengalirkan hormon bahagia itu juga bisa dilakukan. Makanya ada juga terapi tertawa kan. Jadi setuju ya kalau ada terapi ketawa itu Mbak ya? Oh iya, jadi kadang kita kan juga perlu hal yang lebih rileks ya di tengah situasi yang kayaknya mencekam dan mengkhawatirkan gitu. Jadi penting untuk kita supaya sehat secara mental ya, Mas Gun. Karena kan bukan cuma fisik yang perlu diperhatikan di sini. Oke, terima kasih Mbak Tia Ramanani atas wawancaranya di sore ini. Ya. Jadi semoga masukan dari Mbak Tia bisa dapat didengar oleh masyarakat seluruh Indonesia. Semoga mereka bisa mengikuti anjuran dari Mbak Tia untuk tetap hidup sehat, berolahraga. Poinnya adalah tadi hormon bahagia. Itu akan membuat mungkin situasi keluarga-keluarga di Indonesia akan bahagia, bisa menghadapi dan bisa melalui wabah corona ini. Oke, terima kasih Mbak Tia. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Oke, demikian wawancara dengan Mbak Tia Rahmania, Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Cabang Banten. Untuk masyarakat Indonesia, semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna tips-tips dari Mbak Tia Rahmania. Saya Muhammad Gunabillah undur diri. Salam Indonesia.